Jadi gue mulai belajar beneran pas gue umur 19, waktu itu gue nyoba masuk sekolah hukum. Sejak saat itu gue udah belajar lebih dari 10.000 jam, belajar hukum, belajar pendidikan, ilmu belajar, komputasi, pemasaran, bisnis, akuntansi, pokoknya macem-macem deh. Dalam 5 atau 6 tahun pertama belajar, gue mungkin ngabisin waktu 2 kali lipat dari yang seharusnya. Gue buat lebih banyak kesalahan daripada kebanyakan orang, tapi gue belajar dari situ. Di video ini gue pengen cerita tentang 3 pengertian yang bener-bener bikin kaget gue soal belajar. Setiap pengertian ini bikin gue bisa mejengin kemampuan belajar gue dan pastiin lo nonton sampai habis. Karena pengertian terakhir sendiri mungkin ngebuat 80% dari semua waktu yang sia-sia selama bertahun-tahun. Perubahan yang gue lakuin gara-gara ini juga yang akhirnya bikin gue jadi pinter banget. Kalau lo baru di channel ini, welcome. Gue Dr. Lee Ibrahim. Gue masih aktif mengajar di bidang profesi dan dulu pernah jadi pemimpin beberapa perusahaan gede. Selama dekade terakhir, gue udah bantu ribuan orang buat belajar lebih efisien. Sampai saat ini, hobi gue adalah belajar. Gue punya gelar sarjana hukum, 3 gelar S2, 1 gelar S3, dan puluhan sertifikasi profesi di bidang operasional dan infotek. Salah satu pengertian besar pertama gua adalah bahwa lu bisa overdose atau berlebihan dengan teknik belajar. Aku jelaskan ya. Dalam kedokteran ada konsep yang disebut indeks terapeutik dan begini. Indeks terapeutik adalah rentang dosis di mana obat tersebut efektif. Misalnya kalau lo sakit, lo bisa minum obat pereda nyeri. Kalau lo minum terlalu sedikit, nggak bakal cukup. Tapi kalau lo minum terlalu banyak, bisa berbahaya bahkan sampai mati. Jadi ada rentang di mana obat itu efektif dan bermanfaat bagi lo. Kalau lo keluar dari rentang itu, bisa jadi nggak berguna atau bahkan bisa berbahaya. Waktu gue umur 19, gue nemuin kartu belajar, flashcards, pertama kali, dan itu seperti sihir. Salah satu temen gue pakai teknik ini dan hasilnya bagus banget. Gue coba dan suka, terus gue serius pakai ini. Gue punya ribuan kartu belajar dan banyak hasil bagus yang gue dapat di tahun pertama kuliah karena gue sibuk banget sama kartu belajar ini. Tapi ada masalahnya. Masalahnya adalah ini nggak bisa berlangsung lama dan pas gue masuk sekolah hukum, gue punya begitu banyak kartu belajar sampai bingung sendiri. Gue nggak punya waktu buat selesain semuanya dan ternyata itu juga nggak cukup. Gue bisa mengingat fakta-fakta, tapi gue nggak bisa mengaplikasikan pengetahuan itu dengan benar. Nah, gimana ini nyambung sama overdose? Jadi karena gue punya begitu banyak kartu belajar dan habis banyak waktu buat ngelewatin semuanya, itu nyita waktu yang bisa gue pakai buat belajar metode lain atau bereksperimen. Gue basically membatasi diri sendiri. Gue perlu mengubah metode belajar gue, tapi gue habisin terlalu banyak waktu dengan metode yang udah ada, jadi gue nggak punya waktu buat ganti metode. Nah, dari situ gue sadar, sebuah teknik bisa membantu, tapi kalau lo pakai terlalu banyak bisa merugikan lo dalam jangka panjang. Jadi, apa yang gue lakukan beda? Gue mulai ngasih sentuhan kecil-kecil dalam cara gue belajar. Setiap 2 atau 3 hari sekali, gue eksperimen dengan perubahan kecil di mana konsekuensi kalau salahnya kecil banget. Terus, gue refleksi gimana hasilnya dan gimana perasaan gue selama 2 atau 3 hari berikutnya. Akhirnya, gue bisa mengandalkan kartu belajar, flashcards, semakin sedikit. Gue tahu bahwa cara gue sekarang nggak bisa berlangsung lama. Gue harus bikin perubahan, tapi gue juga sadar gue nggak bisa langsung lepas dari sistem yang udah gue bangun. Jadi, gue pastiin buat ngambil langkah-langkah kecil banget. Keuntungan dari ini, pertama-tama jelas aja bahwa akhirnya gue bisa keluar dari situasi yang bikin pusing itu. Tapi yang kedua, gue jadi bener-bener ngerti efek dari belajar gue. Gue selalu bilang kalau belajar bukanlah pembelajaran. Belajar itu apa yang terjadi di otak kita.
Lo nggak bisa bilang lo udah belajar kecuali waktu yang lo habisin buat belajar membantu informasi. Jadi bagian dari pengetahuan lo dan tetap ada di ingatan lo supaya lo bisa pakai. Belajar cuman jadi pembelajaran kalau pertama informasinya terenkripsi di ingatan lo, dan kedua lo bisa bener-bener pakai pengetahuan itu dengan mengingatnya. Kalau lo nggak bisa gitu, artinya lo cuman ngabisin waktu buat melakukan hal random yang disebut belajar yang nggak membawa ke pembelajaran. Dengan cara ini, gue bisa terus mereview dan ngasih sentuhan kecil-kecil ke proses belajar gue.